Halo, balik lagi di channel Web Studio ID. Kali ini kita akan membahas 3 fotografer terfavorit Versi Web Studio. Yang pertama dari gue, Ivan Hartanto, fotografer di Web Studio. Gua Indra, salah satu fotografer di Web Studio juga. Yang pertama, kayaknya ada satu yang sama deh gue sama Ko Ivan. Yang mau gue kasih tahu sekarang untuk kalian yang bisa menjadi referensi kalian juga adalah Stephen Meisel. Ya, Stephen Meisel ini fotografer senior. Dia sudah sangat banyak berkarya untuk majalah, untuk brand, dan untuk profile kayaknya juga dia. Dan kemudian kenapa gue suka sama karya Stephen Meisel ini? Karena kalau kita lihat nih ya, di portfolio Stephen Meisel, ya kita bisa melihat bahwa Stephen Meisel itu lebih banyak menggunakan medium horizontal atau spread ya. Lebih banyak menggunakan medium horizontal atau spread, itu tuh seperti semacam film. Jadi mungkin kalau yang gue tangkep, dan kita mungkin harus tanya sendiri ke orangnya kalau pengen tahu lebih jelas, tapi kalau yang gue tangkep sepertinya dia tuh sangat suka dengan sinematografi, dimana di sini gue lihat kalau setiap kali dia berkarya dia itu selalu ada story-nya yang menurut gue kita orang awam pun bisa lihat story-nya itu gitu. Di sini gue ngelihat Stephen Meisel, salah satu karyanya waktu itu gue ngelihat nemu dia akrab banget. Waktu itu nemu karyanya, bisa lihat karyanya itu di salah satu website, yaitu Art Department. Nah di situ gue ngelihat judulnya apa ya waktu itu? Kalau nggak salah Make Love Not War kalau nggak salah. Nah di situ dia ngeliatin ternyata foto fashion itu bisa dibawa ke cara seperti itu. Kebanyakan foto fashion itu portrait, terus ngomongin baju banget. Tapi di situ Stephen Meisel ngeliatin dengan sebuah sebuah cerita. Di situ banyak tentara, mungkin di situ setnya kayak perang dunia kedua atau apalah itu, intinya lagi perang. Di situ banyak tentara-tentara cowok, dan di situ pasti ada satu cewek yang dandan, yang pakai baju yang lebih bagus. Di situ mereka melakukan kegiatan-kegiatan semacam ketika mereka di barak, terus kayak lagi istirahat, dan mungkin dengan kejenuhan mereka perang, mereka sedang bercinta, terus main bareng. Pada awalnya itu gue tahu dia sekitar tahun 2008 atau 2009 ya. Di situ gue lihat ke sebuah toko buku yang menjual buku-buku impor ya. Itu di situ gue lihat ada nama Stephen Meisel. Ini waktu itu era itu gue masih belum terlalu into fotografi banget, tapi gue di situ udah mulai suka foto, dan gue lihat di toko buku ini mengenai fotografi fashion, dan gue lihat ada Stephen Meisel. Di situ memang jujur awalnya kayak masih biasa aja, tapi setelah gue kulik lebih dalam dan gue mulai browsing mengenai fotografer Stephen Meisel ini, dan super inspiratif buat gue. Dan kalian mungkin bisa cari juga dengan mengetik di Google search ya, search engine-nya Google itu, kalian bisa ketik Stephen Meisel, mungkin ditambahkan fashion editorial, itu kalian bisa melihat karya-karya Stephen Meisel di sana. Sudah cukup lengkap menurut gue, tapi ya memang akan lebih lengkap kalau buku-bukunya kita bisa cek buku-bukunya, karena udah banyak banget. Yang menyenangkan adalah karya-karya dia itu ceritanya sangatlah bagus sih, maksudnya ada gitu. Dia membangun sebuah set, sebuah dunia dia sendiri. Dia menampilkan kalau ya fashion itu bisa lu tampilin di mana aja gitu.
Kemudian untuk karya favorit gue di Steven Meisel ini, karya favorit gue adalah yang ini. Nah, kenapa gue paling suka karya yang ini? Jujur gue itu sekarang ini lagi banyak nonton tentang supernatural, tentang paranormal, sesuatu yang seperti itu yang berhubungan dengan dunia lain ya, dunia yang kita nggak kenal. Dan di sini dia bercerita mengenai iblis kalau gue lihat ya. Ini adalah iblis yang dikemas secara fashion dan story-nya sangat keren. Per detail, per image-nya itu super keren dan sangat inspiratif banget buat gue. Jujur sampai sekarang Steven Meisel ini selalu gue lihat, walaupun gue mulai susah mencari update-nya ya, mungkin karena dia sebagai fotografer yang sudah senior juga, tapi karya-karya lamanya juga gue sangat suka. Nah, yang kedua, kali ini fotografernya adalah Ben Watts. Nah, dia lahir di London, kemudian dia habis itu sekolah di Australia di sekolahan seni, kemudian dia mengawali karirnya juga sebagai asisten, kayak gua ngasistenin Ko Ivan. Kemudian dia akhirnya jadi fotografer sendiri, jadi kontributor buat Elle, buat Vogue Australia gitu sih. Menarik aja sih buat gua karya-karya dia. Jadi karya dia tuh lebih kayak apa ya, kayak ngepop gitu, warnanya ngejreng terus terlihat natural, kebanyakan candid. Si model sedang melakukan sesuatu hal, sedang berkegiatan. Terus kebanyakan karya-karya dia itu banyak yang dikolase-kolase caranya ketika delivery. Mungkin karena dia terpengaruh sama kesukaan dia dengan hip hop ya. Dia sendiri ngomong di webnya kalau dia suka sama hip hop, karya-karyanya terpengaruh sama itu. Jadi menurut gua ketika yang lain itu tadi mungkin cantik, rapi banget, dia di situ banyak kolase, banyak coret-coretan, warnanya pop up banget, berani banget. Ya mungkin itu sih kenapa gua suka Ben Watts. Pertama kali ngelihat karya-karyanya dia juga sama waktu itu, waktu awal-awal mau belajar fashion juga nyari-nyari referensi. Di situ nemunya di web juga, sama di art department. Di situ juga banyak kok di situ fotografer-fotografer lain. Nah, salah satu yang menarik buat gua adalah Ben Watts itu. Kalau ngomongin foto yang paling disuka, sebenarnya nggak ada karya spesifik dari dia yang gua suka sih. Di situ sih dari halamannya art department tuh udah kelihatan banget hampir semua karya dia. Mungkin project pribadi dia itu tone-nya, mood-nya, konsepnya itu ya dia banget. Yaitu tadi banyak kolase-kolase, coretan-coretan, mood-nya si model juga happy banget. Kalau yang marah-marah banget, mereka sedang beraktivitas dan ya kelihatan natural dan menyenangkan aja sih buat gue. Sebelum lanjut ke fotografer kedua versi gue, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe guys. Tetap nyempil guys. Oke. Fotografer kedua yang mau gue share ke kalian ini adalah fotografer yang menurut gue belum se-senior Steven Meisel, tapi dia berasal dari Asia. Jujur pertama kali gue lihat dia itu gue ketemu di account Instagram Art8MB ya. Jadi dia account Instagram yang mengumpulkan karya-karya keren dari semua fotografer mungkin di seluruh dunia. Dan gue cukup sangat berterima kasih dengan account ini karena memberikan banyak referensi dan inspirasi buat gue. Tapi Chen Man ini salah satu yang gue perhatikan karena jujur gue lihat karya dia itu lebih banyak di Instagram. Jadi gue sedikit kesusahan buat lihat karya dia di Google Search, atau mungkin karena Chen Man ini dari Taiwan ya sepertinya, atau Beijing gitu, dari Asia, dan mungkin mereka lebih banyak menggunakan Baidu
bukan Google. Gue juga kurang tahu, tapi masih bisa kita lihat. Dan ternyata gue juga baru tahu waktu gue bikin materi untuk video ini bahwa Chen Man ini adalah seorang wanita yang cantik, bahkan dia bisa jadi model juga gitu. Kenapa gue sangat suka karyanya? Kalau dilihat ya, gue tuh dari referensi yang pernah gue kumpulkan, gue tuh suka foto yang rame. Jadi kayak Stephen Meisel itu kayak rame gitu ya. Gue kurang suka foto yang lebih lebih kosong-kosong atau lebih polos. Gue tuh suka foto tuh rame yang beberapa orang bilang kalau gue tuh sukanya yang dobrak, yang apa sih namanya? Yang nonjok gitu ya. Chen Man ini kayak rame banget. Yang gue suka dari dia itu lebih kayak foto-foto yang backgroundnya tuh warna, jujur, backgroundnya tuh warna-warni. Dan di sini gue bisa lihat dari style lightingnya, dia kayaknya lebih banyak menggunakan foto continuous untuk editorialnya dia, fashionnya dia. Dan ini beberapa karya yang gue suka. Gue bisa lihat bahwa dia motret untuk cover majalah juga, di majalah Elle mungkin nih di sana. Kemudian di ID Magazine dia juga ada mengerjakan, Vogue juga dia ada. Nah, kalau untuk foto favoritnya yang gue suka adalah ini. Dia memotret Rihanna untuk cover Harper's Bazaar. Ini gue nggak tahu edisi kapan. Ini gue juga lihat dari account Instagram Art8MB itu. Di sini menurut gue sangat keren. Dia foto Rihanna dengan beberapa elemen kupu-kupu yang menyala, dan kemudian di belakangnya itu ada barongsai yang menyala. Ini keren banget. Ini gue nggak ngerti kenapa ini keren banget. Dan di sini seriesnya dia juga bikin dengan tetap memasukkan barongsai ini, tapi fashionnya lebih kelihatan, lebih full. Ini mungkin untuk storynya, dan ini sangat keren. Gue nggak ngerti kenapa gue suka banget dengan barongsainya di situ, nyala, dan Rihanna-nya tetap nggak kalah sama barongsainya. Ini foto yang super keren. Teamworknya mereka gue yakin ini sangat keren. Kemudian buat kalian yang pengen lihat, seperti yang gue bilang tadi, cek Instagramnya aja, ada di instagram.com/chenman. Nah, ini gue masukin juga supaya kalian bisa lihat, dan mungkin kalian bisa follow, bisa save beberapa fotonya. Kalau kalian mau lihat di Google Search juga ada, tapi mungkin nggak sebanyak ini. Nah, itu adalah fotografer kedua dari gue. Kemudian untuk masuk ke fotografer ketiga, jangan lupa lagi untuk subscribe, like, dan komen gitu. Atau kalian mungkin punya fotografer favorit versi kalian, coba mention di bawah, komen di bawah. Siapa tahu kita bisa ulas sama-sama gitu. Fotografer ketiga favorit gue, ini dia bukan fotografer fashion, bukan fotografer beauty product. Ini agak berbeda. Dia namanya Erik Prasetya. Dia adalah dari Indonesia. Tahu Erik Prasetya adalah ketika waktu itu ada pameran koleksi buku. Di situ gua datang. Di situ banyak banget koleksi buku macem-macem. Nah, entah kenapa gua ngambil buku itu, dan buku itu adalah salah satu karya dia yang gua suka banget sih. Buku itu adalah Estetika Banal. Nah, di situ yang menarik adalah bagaimana cara pandang dia mengemas sebuah foto street berseris itu sih. Dan ya emang fotonya buat aku sih keren banget sih. Maksudnya ketika ngelihat fotonya tuh kayak kita tuh juga lagi ada di posisi itu gitu loh. Jadi kayak misal ada satu foto di dalam angkot gitu, ya kita tuh kalau buat gue sih, gue kayak ngerasa ada di dalam angkot itu ya. Terus kayak misal banyak foto pekerja kantoran yang lagi nungguin angkutan umum juga, di situ dia memfoto. Rasanya tuh kayak hasil fotonya tuh deket banget sama kita. Nah, buat aku sih
ternyata fotografi itu bisa dibuat seintim itu ternyata. Nah, dari karya-karya dia itu gue suka banget sih. Ada beberapa karya dia lain, salah satunya mungkin Jakarta Postcard, itu juga bagus kalau kalian pengen lihat, kalian pengen baca. Fotografer ketiga adalah fotografer kebanggaan Indonesia. Dia adalah Anton Ismail. Di mana gue mengenal dia? Gue mengenal dia dari masa gue masih belajar. Ya, jadi gue udah dengar tentang kelas pagi dan gue join di kelas pagi itu. Kemudian gue berkesempatan untuk magang internship di Third Eye Space, ini production house punya Mas Anton, dan gue banyak banget dapat inspirasi bekerja di sana, termasuk bagaimana gue mendirikan company gue, Wave Studio. Dan gue suka banget dengan karya-karya dia, bahkan dari sebelum gue masuk. Jadi waktu gue masih kelas pagi itu gue udah lihat di studio tempat kita belajar itu ada dipajang foto-foto yang menurut gue keren-keren banget. Dan ya, gue berkesempatan jadi asisten buat Mas Anton. Itu sungguh menjadi pengalaman yang melahirkan seorang fotografer, Ivan Hartanto. Jadi dia udah kayak Bapak Anton. Nah, karya-karyanya dia kayak apa? Jujur, ini karya dari Mas Anton sendiri. Gue minta karena gue cukup kesulitan untuk mencari karya-karya dia di Google ya. Mungkin karena kita dari Indonesia dan kurangnya informasi mengenai fotografer Indonesia lokal kita. Mungkin kalau misalkan Art@MB atau ada Instagram account lain yang pengen membahas tentang fotografer Indonesia, please do, karena menurut gua sudah mulai susah untuk mencari karya-karya dari fotografer kita sendiri. Nah, di karya-karya Mas Anton ini yang gue suka itu kita bisa lihat ada wayang, kita ada memasukkan sedikit unsur wayang di situ, dan menurut gue ini cukup inspiratif buat kita fotografer lokal karena dia memasukkan unsur tradisional ke dalam fotonya yang ada model bulenya. Ibaratnya kayak ini foto bisa sangat internasional tapi dimasukkan unsur lokal gitu. Ini keren banget. Dia tuh sering banget melakukan post processing di sini. Jadi gue banyak belajar bahwa foto itu nggak cuman foto doang gitu, tapi lu bisa melakukan post processing di mana itu bukan editing doang gitu. Dia melakukan kolase, tempel-tempel foto, dan kemudian dia juga melakukan cat di fotonya. Jadi foto, dia udah foto, dia cat lagi, kemudian dia repro, dia foto lagi fotonya yang sudah dicat itu, dan keren banget. Di sini gue banyak belajar banget, dan memang gue belajar banget dari Pak Mas Anton yang menjadikan gue salah seorang fotografer, dan sampai sekarang jujur Pak selalu menjadi inspirasi gue. Nah, kemudian kalau untuk foto favorit dari Mas Anton, justru waktu eranya gue belum masuk menjadi magang ataupun asisten. Ini adalah fotonya Mas Anton barengan sama Putri Indonesia waktu itu ya, Karenina. Ini keren banget. Dia berani foto terus memasukkan unsur-unsur seperti kambing. Dia ada juga pakai anak ayam ini ya, anak ayam. Dan banyak elemen-elemen lainnya disatuin sama dia yang menurut gue itu bermetafora menjadi sebuah bentuk lain lagi. Mungkin bisa dilihat kayak semacam tengkorak ya, gue nggak ngerti artinya apa, tapi ini keren banget. Jadi gue suka banget fotonya, ini rame banget, dan gue yakin ini pasti ada ceritanya walaupun gue nggak ngerti. Nah, kalau mau cari infonya di mana, itu dia. Jujur gue rada kesulitan untuk cari banyak fotonya tentang dia karena terbatas banget fotonya di Google Search, tapi gue bisa dapat langsung dari orangnya gitu. Thank you banget Pak sudah mendukung video YouTube ini. Nah, itu adalah 3 fotografer favorit versi gue. Jangan lupa lihat video-video yang lain, masih ada videonya
Frila, Norman yang nggak tahu yang diupload duluan siapa. Terus pantengin aja, jangan lupa subscribe, jangan lupa like video ini dan video-video yang lain. Nyalakan lonceng karena pasti akan ada info-info menarik berikutnya. Bukan cuman referensi, inspirasi, tapi masih akan ada tips-tips lain, masih akan ada behind the scene lain, masih akan ada banyak materi buat kita buat belajar bersama. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.